Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nurul Yakin, NIM 932140118. Di sini saya kelompok 4 akan membahas tentang penyelenggaraan atau pengurusan jenazah. Langsung saja ke materi. Kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Apabila seorang telah dinyatakan positif meninggal dunia, ada beberapa hal yang harus disegerakan dalam pengurusan jenazah oleh keluarganya, yaitu yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolatkan, dan yang terakhir yaitu menguburkan. Namun sebelum mayat itu dimandikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti halnya berikut. Yang pertama, pejamkanlah matanya dan mohonkanlah ampun kepada Allah SWT atas segala dosanya. Yang kedua, tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak kelihatan auratnya. Yang ketiga, ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Yang terakhir yaitu bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya tidak dilarang mencium si mayat. Oke, langsung saja ke materi perawatan jenazah. Yang pertama dalam perawatan jenazah yaitu memandikan jenazah. Yang pertama, syarat-syarat wajib memandikan jenazah, yaitu jenazah itu harus orang Islam, apapun aliran, mazhab, ras, suku, dan profesinya. Syarat yang kedua yaitu didapati tubuhnya walaupun sedikit. Poin kedua yaitu yang berhak memandikan jenazah. Yang berhak memandikan jenazah yang pertama yaitu apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikannya hendaklah laki-laki pula. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali istri dan mahramnya. Yang berhak memandikan jenazah yang kedua yaitu apabila jenazah itu perempuan, hendaklah dimandikan oleh perempuan pula. Laki-laki tidak boleh memandikan kecuali suami atau mahramnya. Yang ketiga, apabila jenazah itu seorang istri, sementara suami dan mahramnya ada semua, suami lebih berhak untuk memandikan istrinya. Dan yang keempat, apabila jenazah itu seorang suami, sementara istri dan mahramnya ada semua, istri lebih berhak untuk memandikan suaminya. Dan ada catatan, kalau mayatnya anak laki-laki atau anak perempuan masih kecil, perempuan atau laki-laki dewasa boleh memandikannya. Oke, lanjut ke tata cara memandikan jenazah. Yang pertama yaitu di tempat tertutup agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikan dan yang mengurusnya saja. Yang kedua, mayat diletakkan di tempat yang tinggi seperti dipan. Yang ketiga, dipakaikan kain basahan seperti sarung agar auratnya tidak terbuka. Yang keempat, mayat didudukkan atau disandarkan pada sesuatu, lantas disapu perutnya sambil ditekan pelan-pelan agar semua kotorannya keluar. Setelah itu, dibersihkan dengan tangan kiri, dan yang memandikannya dianjurkan mengenakan sarung tangan. Dan hal ini boleh memakai wangi-wangian agar tidak terganggu bau kotoran si mayat. Yang kelima, setelah itu hendaklah mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dan gigi si mayat. Yang keenam, membersihkan semua kotoran dan najis. Yang ketujuh, mewudukan. Setelah itu membasuh seluruh badannya. Yang terakhir yaitu disunahkan membasuh 3-5 kali. Dan perlu diketahui, air untuk memandikan jenazah sebaiknya dingin, kecuali udara sangat dingin atau terdapat kotoran yang sulit dihilangkan, boleh menggunakan air hangat. Penyelenggaraan jenazah yang kedua yaitu mengkafani jenazah. Setelah selesai dimandikan, jenazah selanjutnya dikafani. Pembelian kain kafan diambilkan dari uang si mayat sendiri. Apabila tidak ada orang yang selama ini menghidupinya yang membelikan kain kafan, jika ia tidak mampu, boleh diambilkan dari uang kas masjid atau kas RT RW atau yang lainnya secara sah. Apabila tidak ada sama sekali, wajib atas orang muslim yang mampu untuk membiayainya.
karena hukum mengkafani jenazah yaitu fardu kifayah. Hal yang disunahkan dalam mengkafani jenazah yaitu yang pertama, kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih dan menutupi seluruh tubuh mayat. Yang kedua, kain kafan hendaknya berwarna putih. Selanjutnya, tata cara mengkafani jenazah. Yang pertama, dihamparkan sehelai-helai dan ditaburkan di atas kain kafan pada tiap-tiap lapis itu harum-haruman seperti kapur, barus, dan sebagainya. Yang kedua, jenazah diletakkan di atasnya, kedua tangannya diletakkan di atas dadanya, tangan kanan di atas tangan kiri, atau tangan diluruskan sesuai lambungnya. Yang ketiga, tutuplah lubang-lubang yang masih mengeluarkan kotoran. Yang keempat, selimutkan kain kafan sebelah kanan paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri, kemudian lakukan terus-menerus dengan lembut. Dan terakhir, ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain 3 atau 5 ikatan. Proses penyelenggaraan jenazah yang ketiga yaitu menyolati jenazah. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan Islam berhak untuk disolatkan. Sabda Rasulullah SAW, "Solatkanlah orang-orang yang telah meninggal." Dengan demikian, jelaslah bahwa orang yang berhak disolati ialah orang yang meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang telah murtad dilarang untuk disolati. Adapun syarat-syarat jenazah yang sudah bisa disolati, yang pertama yaitu suci, baik badan, tempat maupun kafan. Yang kedua, sudah dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, jenazah sudah berada di depan orang yang menyalatkan atau sebelah kiblat. Tata cara pelaksanaan salat jenazah adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenazah diletakkan di depan jamaah. Apabila mayat laki-laki, imam berdiri di dekat kepala jenazah. Dan apabila mayat perempuan, imam berdiri di dekat perut jenazah. Tata cara yang kedua, imam berdiri paling depan diikuti oleh makmum. Jika yang mensolati sedikit, usahakan dibuat 3 baris atau soft. Yang ketiga, mula-mula semua jemaah berdiri dengan berniat melakukan salat jenazah dengan 4 takbir. Niat itu ada yang dibaca dalam hati, ada yang dilafalkan. Apabila dilafalkan, maka bacanya sebagai berikut: Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbirati fardhul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat salat atas jenazah ini 4 takbir fardhu kifayah sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Tata cara salat yang ketiga yang keempat yaitu takbiratul ihram yang pertama, dan setelah takbir pertama itu selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Kemudian takbir yang kedua membaca salawat atas Nabi Muhammad. Kemudian takbir yang ketiga membaca doa untuk jenazah. Bacaannya sebagai berikut: Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Selanjutnya yaitu takbir yang keempat. Kemudian dilanjutkan dengan bacaan doa sebagai berikut: Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Yang terakhir yaitu membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Demikian tata cara sholat jenazah. Prosesi penyelenggaraan jenazah yang terakhir yaitu menguburkan jenazah. Perihal menguburkan jenazah ada beberapa penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, Rasulullah SAW menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan sesuai dengan sabda beliau. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazati, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, segerakanlah menguburkan jenazah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Perihal kedua yaitu sebaiknya menguburkan jenazah pada siang hari. Mengubur mayat pada malam hari diperbolehkan apabila dalam keadaan terpaksa seperti karena bau yang sangat menyengat meskipun sudah diberi wangi-wangian, atau karena sesuatu hal lain yang harus disegerakan untuk dikubur. Yang ketiga, anjuran meluaskan lubang kubur. Rasulullah SAW bersabda,
luaskanlah pada bagian kepala dan luaskanlah juga pada bagian kakinya. Ada beberapa kurma baginya di surga. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Selanjutnya, boleh mengkuburkan 2-3 jenazah dalam satu liang kubur. Hal itu dilakukan sewaktu usai perang Uhud. Rasulullah SAW bersabda, "Galilah dan dalamkanlah, baguskanlah dan masukkanlah 2 atau 3 orang di dalam satu liang kubur. Dahulukanlah atau masukkan lebih dahulu orang yang paling banyak hafal Al-Quran." Hadis riwayat Nasai dan Tirmidzi dari Hisam bin Amr radhiyallahu anhu. Selanjutnya yaitu bacaan meletakkan mayat dalam kubur. Apabila meletakkan mayat dalam kubur, Rasulullah SAW membaca Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW membaca Bismillahirrahmanirrahim wa ala sunnati Rasulillah, yang artinya dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah dan atas nama sunnah Rasulullah. Hadis riwayat 5 ahli hadis kecuali Nasai dan Ibnu Umar. Yang terakhir yaitu sebelum dikubur, ahli waris atau keluarga hendaklah bersedia menjadi penjamin atau menyelesaikan hutang-hutang si mayat jika ada, baik dari harta yang ditinggalkannya atau dari sumbangan keluarganya. Nabi Muhammad SAW bersabda, diri orang mukmin itu tergantung atau tidak sampai ke hadirat Tuhan karena hutangnya, sampai dibayar dahulu hutangnya itu oleh keluarganya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian materi penyelenggaraan jenazah dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.